Di beberapa waktu sebelumnya sebelum penyerangan itu terjadi, setelah si Chen mengingatkan teman-temannya untuk terus waspada pada serangan yang mengandalkan kecepatan oleh monster tersebut, si Chen juga berkata kepada teman-temannya itu, kalau apa yang telah mereka latih di hari-hari sebelum mereka mengikuti ujian kombat kelulusan, dengan kekuatan teman-temannya yang sekarang, meski mereka belum bisa menangani para monster rank D secara langsung, tapi mereka masih bisa menghindari setiap serangan yang menargetkan mereka. Setelah si Chen berkata kalau tugas sisanya akan ia tuntaskan sendiri, dengan menggunakan kemampuan Lightning Assassin-nya, si Chen pun dengan cepat langsung bergerak untuk membunuh para monster yang ada di tempat tersebut, dan salah satu dari mereka yang mencoba mengincar teman-temannya itu. Dengan hasil jerih payah latihan keras yang mereka lakukan itu, mereka pun dengan fokus bisa menghindari serangan monster yang menargetkannya, dan di sisi Xiang Zuo yang membentur pohon setelah menghindari serangan monster yang menargetkannya, dia pun akhirnya sadar, tujuan si Chen yang melatih refleks dan explosive power mereka. Bahkan si Chen tidak pernah menuntut mereka untuk membantunya dalam pertarungan, itu semata-mata agar mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Dan Xiang Zuo yang merasa kesal karena keadaannya yang padahal selama ini ia yang menjadi bos di asramanya, tapi sekarang saat mau lulus malah ia harus bergantung kepada si Chen yang dengan mudahnya membunuh setiap monster rank D di depannya. Hal itu pun membuatnya merasa kalau dirinya sangatlah tidak berguna. Di sisi pertarungan si Chen, meski para monster dengan serentak menyerang si Chen dengan kecepatannya, si Chen yang mengandalkan kemampuan yang sama pun dengan cepat membunuh mereka menggunakan dua belati yang diciptakan dari kelas Lightning Assassin yang sekarang ia gunakan. Yang hal itu pun membuat Xiang Zuo menyadari sesuatu hal. Ketika Ma Long bilang kepadanya kalau si Chen itu sangat kuat dan dirinya tidak percaya sama sekali dengan perkataan Ma Long tersebut. Tapi setelah melihat si Chen bertarung dengan kedua matanya itu, Xiang Zuo berkata kalau kekuatan yang dimiliki oleh si Chen itu adalah kekuatan yang bukan dimiliki oleh murid biasa-biasa saja, melainkan seperti prajurit terlatih yang telah diasah untuk menjadi senjata pemusnah dalam perang yang intens. Yang hal tersebut pun membuat Xiang Zuo merasa kasihan kepada dirinya sendiri, karena dia yang merasa sudah tertinggal jauh dibandingkan temannya itu. Dia malah sekarang harus mengandalkan orang lain untuk menggantungkan hidupnya itu. Pada saat seekor monster sedang mengarah ke arah mereka untuk melancarkan serangannya, ketika Xiang Yu mengingatkan teman-temannya untuk menyingkir dan berhati-hati dari serangan monster tersebut, pada saat monster itu menargetkan Xiang Zuo dan melakukan serangan dari arah belakang, Xiang Zuo kemudian menghindari serangan tersebut dengan cara menggulingkan badannya ke arah depan. Dengan menggunakan kelas Nucleus Mage yang ia miliki, Xiang Zuo lalu meraih kaki dari monster tersebut, dan kemudian memberikan instruksi kepada Ma Long untuk berpindah ke arah kanan, dan setelah itu, Xiang Zuo berkata kepada teman-temannya itu, kalau mereka tidak bisa terus menghindar dan mengandalkan si Chen saja. Karena ini bukan sekedar ujian kelulusan bagi si Chen saja, melainkan itu juga ujian kelulusan bagi mereka semua. Dengan rasa percaya diri dan kemauan mereka untuk memperjuangkan kelulusan bagi diri mereka sendiri, diawali dengan Xiang Yu yang menggunakan skill Flora Chen Fine Lock-nya, dia pun berhasil menangkap monster tersebut, namun tidak bisa bertahan lama. Monster itu bisa melepaskan diri dan menendang Xiang Zuo yang menangkap kakinya itu, dan pada saat monster itu akan menyerang mereka kembali, Ma Long dengan skill Cloud Chen Frost Breeze-nya, hal tersebut pun berhasil membuat monster itu membeku dan tidak bisa menggerakkan tubuhnya itu. Dan melihat monster itu bisa tertahan oleh skillnya itu, Ma Long pun meminta Xiang Yu untuk menyerang monster tersebut secara bersamaan. Dan dengan skill mereka berdua yang berhasil menahan monster tersebut, mereka berdua pun lalu memanggil Xiang Zuo untuk melancarkan serangan pamungkasnya untuk membunuh monster tersebut. Setelah melihat monster itu sudah tidak bisa bergerak oleh skill kedua teman-temannya itu, Xiang Zuo dengan skill Burst Flame Bullet dari kelas Nucleus Mage-nya itu,
ia yang melemparkan skillnya itu yang langsung mengarah ke wajah dari monster tersebut. Hal tersebut masih belum bisa membunuh monster yang berperingkat D itu. Namun Xiang Zuo yang tidak tinggal diam. Dengan beberapa serangan yang sama, Xiang Zuo melemparkan serangan itu ke arah monster yang mulai marah itu. Dan meski monster itu mendapatkan luka dari serangan yang Xiang Zuo lancarkan, pada saat skill Ma Long dan Xiang Yu sudah akan mencapai batas mereka. Sebelum skill mereka menghilang, dengan mengerahkan semua kemampuan pada serangan terakhirnya yang menciptakan bola api yang sangat besar. Dengan skill yang bernama Convergent Burst Flame Bullet, serangan tersebut yang mengarah ke arah monster tersebut dan menciptakan ledakan yang sangat besar. Dengan pemberitahuan dari drone robot yang menyampaikan kalau mereka berhasil membunuh monster tersebut, mereka pun langsung tergeletak tak berdaya. Karena mereka sudah mengerahkan semua kekuatannya hanya untuk membunuh satu monster rank D tersebut. Si Chen yang sedang berdiri di atas pohon yang melihat pertarungan mereka pun terlihat sedikit terkejut. Dan di sisi Xiang Zuo, dengan sombongnya berkata, kalau dia dan yang lainnya pun bisa mengalahkan monster berperingkat rank D tanpa bantuannya sedikit pun, yang membuat si Chen merasa senang, serta memberikan selamat kepada mereka yang sudah bertarung sekuat tenaga mereka. Sekaligus hal itu juga membuat drone robot menyampaikan selamat atas keberhasilan mereka, karena mereka sudah berhasil mengalahkan semua monster biasa di Demon Lair tersebut. Di sisi ruangan para tamu terhormat, Gong Xuan yang melihat siaran langsung dari Demon Lair yang dimasuki oleh si Chen pun terlihat terkejut, karena murid-murid yang ia anggap tidak berguna dan tidak mempunyai pengalaman dalam pertarungan bisa berhasil mengalahkan monster rank D yang ada di Demon Lair tersebut. Sekaligus itu juga menarik perhatian dari Tuan Gong Li serta Karl Cavendish. Dengan ia yang berkata kalau pemuda yang ada di layar di depannya itu menunjukkan penampilan yang sangat baik. Sekaligus si Chen juga mengingatkannya kepada kenalan lama yang ia kenal. Dengan si Chen yang menarik perhatian Karl Cavendish atas penampilannya yang sangat memukau, hal tersebut pun membuat Gong Li dan Gong Xuan terlihat terkejut, dan Gong Xuan yang mencoba mengalihkan perhatian Karl Cavendish terhadap keponakannya itu. Dia berkata kalau ada tim lain yang memasuki Demon Lair yang sama sekaligus sudah masuk ke Lair Midpoint. Melihat penampilan mereka, Sigrid pun berkata, kalau koordinasi dari tim Gongting sangatlah bagus dan beranggapan, kalau tim mereka sudah hampir setara dengan Party Pro Guild, yang hal itu juga menarik perhatian Karl Cavendish dengan mengatakan, kalau di tahun kelulusan sekarang, terdapat banyak peserta ujian yang cukup bagus. Namun rasa penasaran Karl Cavendish akan berubah sebentar lagi. Karena menurut Gong Xuan yang melihat tim Gongting belum mengeluarkan kemampuan sesungguhnya. Pada saat mereka sudah serius, Gong Xuan berkata kalau Karl Cavendish akan menaruh perhatian besar kepada keponakannya itu. Di dalam Demon Lair Rank D, wilayah Toxic Vine Broto yang dimasuki oleh tim Gongting, terlihat mereka sedang melawan monster yang bernama Mias Mushroom dengan peringkat Rank D yang mempunyai kemampuan Flora Warrior. Di dalam pertarungan tersebut, perempuan yang tergabung ke dalam timnya pun terlihat sedang menggunakan skill Flora Chen Elei of Deuki yang bertujuan untuk memberikan debuff kepada monster tersebut, yang mengakibatkan monster itu mendapatkan penurunan strength, stamina, dan speed mereka. Setelah para monster sudah terkena debuff dari skill perempuan itu, salah satu rekannya pun menggunakan skill Star Full Convergence dari kelas Star Magenya, dan setelah mengenai salah satu monster tersebut, setelah memberikan aba-aba kepada kapten mereka, Gongting dengan skill Blazing Sky Brick dari kelas Core Warrior pun berhasil menebas dan membunuh monster tersebut. Setelah berhasil mengalahkan semua monster itu, salah satu dari mereka pun berkata dalam hatinya, kalau monster yang muncul di ujian kelulusan mereka sangat mirip seperti yang mereka lawan saat latihan, yang hal tersebut pun membuat mereka dengan mudah membunuh para monster tersebut, dan melihat kejanggalan itu, siswa itu pun menyadari sesuatu hal, kalau ujian kelulusan mereka memang sudah diatur untuk keluarga Gong, yang secara tidak langsung, jika para siswa memihak keluarga Gong,
hidup mereka bisa dijamin akan lebih mudah. Dan kalau seperti ini terus, siswa itu berkata kalau tim mereka sudah pasti akan menjadi juara dalam ujian kombat kelulusan tersebut. Di sisi si Chen dan teman-temannya, mereka yang berhasil sampai ke wilayah Cloud Forest Summit Peak pun melihat bos monster dari Demon Lair Rank D sedang memakan monster Right Wing Monkey yang mereka lawan di beberapa waktu yang lalu, sekaligus membuat Ma Long dan Xiang Zuo terlihat ketakutan, karena bos monster yang ada di depannya itu terlihat kuat dan sangat menakutkan. Ketika bos monster itu melihat ke arah mereka yang membuat Ma Long ketakutan, bos monster tersebut yang bergerak ke arah mereka dengan sangat cepat, teman-teman si Chen pun mulai berlarian untuk melarikan diri. Namun berbeda dengan si Chen yang berdiri di tempatnya, dan setelah berganti kelas dengan kemampuan Lightning Assassin, si Chen dengan cepat bergerak dan melancarkan serangan tendangannya ke arah wajah dari bos monster tersebut, yang hal itu pun membuat bos monster itu terpental jauh. Dan belum selesai dari itu, si Chen dengan cepat bergerak ke arah bos monster dan mencabik-cabiknya menggunakan kedua belati yang ia ciptakan dari kemampuan Lightning Assassin-nya. Yang hal tersebut pun membuat teman-temannya terkejut, karena bos monster sekalipun, si Chen bisa mengalahkannya dengan sangat mudahnya. Setelah berhasil membunuh monster tersebut dan mendapatkan XP sebanyak 200 poin, si Chen pun merasa ada yang janggal dengan bos monster yang sudah ia kalahkan tapi hanya mendapatkan sedikit XP serta jarahannya yang sangat ampas yang dimiliki dari bos monster rank D setelah membunuhnya. Pada saat melihat Xiang Zuo menemukan tumpukan magis kristal di sebuah pohon mati di dekat mereka, teman-temannya yang datang dan melihat kristal tersebut, pada saat Xiang Zuo akan meraih kristal itu, si Chen yang menyadari keanehan pun meminta Xiang Zuo untuk tidak menyentuh kristal tersebut. Namun karena terlambat untuk mengingatkannya, setelah Xiang Zuo menyentuh kristal tersebut, hal itu pun memicu skill Ice Burst Bomb dari kemampuan Cloud Mage, yang hal itu pun membuat si Chen dan teman-temannya membeku di dalam es yang diakibatkan oleh skill tersebut. Drone robot yang tak terkecuali terkena serangan itu pun membeku bersama mereka, sehingga hal itu pun membuat kehilangan sinyal dalam memantau pertarungan yang dilakukan oleh tim si Chen tersebut, yang hal itu pun membuat kegaduhan di ruangan para tamu terhormat. Namun Gong Xuan menganggap hal itu hanya hal biasa saja, karena ia menganggap kalau tim si Chen sudah kalah oleh monster dari Demon Lair yang dimasuki oleh tim si Chen tersebut. Berbeda terbalik di pandangan Karl Cavendish. Dia berkata kalau di situasi genting seperti itu, nyawa para murid pasti dalam bahaya yang sedang mengintai mereka. Dan Gong Xuan yang bersependapat dengan apa yang dikatakan oleh Karl Cavendish tersebut, dia pun berencana akan menyelamatkan mereka dengan menyuruh Party Guild untuk menjemput mereka. Yang secara tidak langsung, kalau Party Guild sudah masuk ke dalam Demon Lair yang dimasuki oleh si Chen tersebut, si Chen sudah dinyatakan telah gagal dalam ujian kombat kelulusan bagi tim mereka. Namun kepala sekolah menyela dengan berkata, kalau mereka harus memberi tim si Chen beberapa waktu dulu, karena dilihat dari gelang yang mereka kenakan bisa menunjukkan kondisi fisik dari tim si Chen, yang bisa dilihat oleh mereka kalau kondisi dari tim si Chen masih aman terkendali. Ditambah dengan laporan dari mental mereka juga tidak menunjukkan ingin keluar dari Demon Lair yang mereka masuki itu, kepala sekolah beranggapan, kalau keputusan untuk mengakhiri penaklukan Demon Lair yang mereka masuki tetap harus berada di tangan mereka. Yang hal tersebut pun membuat Tuan Gongli menaruh rasa curiga kepada kepala sekolah, karena ia menganggap kalau kepala sekolah itu sedang berpihak kepada tim si Chen. Dan sementara itu, di dalam Demon Lair yang dimasuki si Chen dan teman-temannya, Ma Long yang tak terpengaruh oleh skill tersebut dikarenakan ia bertipe Cloud yang mempunyai resisten tinggi terhadap dingin. Meski ia selamat, tapi rasa dingin masih terasa oleh dirinya. Dan ketika ia melihat ke arah atas dan melihat seekor monster yang terbang sedang melihat ke arah mereka, Ma Long pun bertanya-tanya, apakah monster yang melayang di hadapannya itu adalah bos monster yang sesungguhnya?
Next, kita lanjut di part selanjutnya. Terima kasih.